eh, pelatihan akademik, webinar, dan kompetisi ilmiah. Di sini kami merasa sangat terhormat dapat menghadirkan ruang diskusi yang penting yang mengangkat isu-isu strategis seputar optimalisasi publikasi ilmiah. Dan topik ini menjadi semakin relevan di era digital, mengingat masih banyak tantangan yang dihadapi oleh akademisi dan para peneliti, mulai dari kesulitan mereka dalam menemukan suatu gap riset yang tepat, pemilihan metodologi yang tepat, hingga strategi penulisan artikel yang sesuai dengan standar jurnal yang bereputasi. Nah, melalui webinar pada siang hari ini, kita akan mendalami bagaimana strategi digital marketing yang efektif dapat membuka berbagai peluang baru untuk mengembangkan bisnis di era digital. Dan pada siang hari ini, kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten dan sangat berpengalaman, yaitu Bapak Dr. Andrian SEMM dari Universitas Bina Insani. Selamat siang, Bapak Andrian. Apa Bapak Andrian udah join? Ya, Mas. Ya, selamat siang, Bapak Andrian. Ya, Ya, bagaimana Mas siang, Bapak Mas. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Ya, Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, Dan bisa saat ini, didengar suara saya? ya, bisa Pak, Ya. bisa Bapak, bisa. Oke, oke. Saat ini kami sangat sangat excited sekali, sangat semangat sekali, dan sangat antusias untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak mengenai webinar terkait strategi to boost your business in this digital era. Namun, sebelum kita berlanjut ke acara intinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ranwi Yolaneke Mahetsa, mahasiswa dari program Studi Sastra Belanda di Universitas Indonesia. Dan izinkan saya untuk membaca rundown acara pada webinar pada siang hari ini. Yang pertama, acara akan kita mulai dengan pembukaan. Lalu yang kedua, kita akan masuk kepada sesi pemaparan materi oleh pembicara pertama kita, yaitu oleh Bapak Andrian SE, mohon maaf, Bapak Dr. Andrian SEMM. Dan terakhir, acara akan kita tutup dengan pengumuman penting serta dokumentasi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Dimohon untuk kepada panitia untuk membantu saya dalam mengambil foto. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Oke, saya mulai dari slide pertama. Oke, kemudian slide kedua. Oke, kemudian slide ketiga. Oke, kemudian slide keempat. Oke, sudah moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Valentia. Oke, beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur IAS, yaitu Ibu Nur Aini. Namun sebelum kita beralih ke sambutan dari Ibu Nur Aini, izinkan saya untuk mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti peraturan yang ada pada webinar siang hari ini. Yang pertama adalah dimohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera selama sesi webinar berlangsung. Lalu yang kedua, dimohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara atau ingin mengajukan pertanyaan. Lalu, jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui link Slido yang sudah disediakan oleh panitia atau teman-teman bisa mengaktifkan atau melalui fitur raise hand. Oke, acara selanjutnya adalah pembukaan acara. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IAS, yaitu Ibu Nur Aini, melalui video yang akan ditayangkan sebagai berikut ini. Institute for Advanced Science and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami
yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya memasuki agenda utama, yaitu presentasi dari pembicara pertama kita, yaitu dari Bapak Dr. Andrian, SEMM dari Universitas Bina Insani. Selamat siang Bapak, gimana? Apakah udah siap hari ini untuk memberikan materi kepada kita semua? Siap, insya Allah siap. Oke, oke Silakan Bapak. Mas Rano. Oke Bapak, tanpa berlama-lama lagi, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Oke. Terima kasih Mas Rano. Ya. Ini izin ininya saya bisa share atau dari sana yang share materinya. Panitia mungkin bisa dibantu. Oke, 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 udah sudah kelihatan belum Pak sudah ini PPT-nya? belum. Oh baik. Oke. Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu. Ya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang webinar mengenai unlocking opportunities with digital marketing, strategies to boost your business in the digital era. Oke, seperti kita ketahui di era serba digital seperti sekarang ini, ya. Boleh dibuka slide 2-nya, Mas? Ya. Jadi seperti kita ketahui di era serba digital seperti sekarang ini, ya, kehadiran bisnis kita di dunia online bukan lagi pilihan, ya, tapi sudah menjadi kebutuhan. Oke, boleh slide 2-nya? Ya. Kita akan lihat bagaimana digital marketing bisa membantu bisnis berkembang, ya,
menjangkau lebih banyak pelanggan dan tentu saja meningkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan ya. Oke. Nah, di dalam membahas masalah apa namanya digital marketing ini, mana ini saringannya belum ada ya? Oh iya. Udah ini kok Pak, udah ditampilkan. Ya, jadi dalam nanti webinar, halo, Halo, sudah iya Pak, ini. untuk Ya, PPT-nya udah dalam kami tampilkan. tujuan presentasi, jadi memahami peran digital marketing dalam pertumbuhan bisnis di era digital. Juga kita bisa mengenal kanal-kanal dan tools utama digital marketing ya. Menyusun strategi digital marketing yang terarah dan terukur, kemudian juga menentukan KPI untuk mengukur keberhasilan kampanye di bidang digital dan juga menyusun rencana aksi awal atau action plan untuk bisnis yang sedang kita jalankan. Oke, next. Ya, next slide-nya. Halo. Ya, bisa diganti slide berikutnya. Iya, ini Ya. udah kita ganti Pak. Oke, mengapa digital marketing ini adalah sesuatu hal yang penting ya. Jadi banyak sekali dan di beberapa perguruan tinggi yang sudah membuka apa namanya prodi-prodi baru ya. Jadi seperti ya itu bisnis digital ya. Di beberapa kampus ya di seluruh Indonesia ini sudah dikembangkan apa namanya prodi ini ya sebagai anak apa namanya anak bungsu ya dari eh, prodi-prodi yang lain. Nah, kenapa kita perlu? Jadi kalau kita lihat ya eh, dari alasan tersebut ya karena perilaku konsumen itu sudah berpindah ya dari offline menuju online gitu ya. Nah, ini perilaku yang seiring dengan meningkatnya atau berkembangnya teknologi IT ya, atau nanti mungkin berkembang lagi menjadi teknologi yang didukung oleh teknologi artificial intelligence yang semuanya mendukung apa namanya kegiatan digital marketing ini. Jadi kenapa sih digital marketing sekarang begitu penting? Karena perilaku konsumen itu tadi saya bilang. Pertama sudah pindah ke online, kemudian mereka mencari informasi lewat Google ya. Ada media sosial dan juga marketplace sebelum memutuskan membeli. Itu merupakan tren baru ya, tren baru ya apalagi setelah atau pas masa COVID dan kemudian setelahnya. Jadi orang sudah terbiasa mengikuti kegiatan apa namanya perdagangan lewat online tersebut. Nah, dengan digital marketing, jangkauan kita bisa lebih jauh jauh lebih luas. Tidak terbatas lokasi fisik ya, jadi bisa sampai ke luar negeri atau bahkan seluruh dunia. Nah, kita juga bisa menargetkan audiens yang lebih spesifik, misalnya berdasarkan usia, minat, atau kebiasaan. Dan yang tidak kalah penting, semua aktivitas bisa diukur secara real time sehingga keputusan yang kita ambil berbasis data bukan sekedar feeling atau perasaan. Ya, jadi itu alasannya ya. Jadi alasan mengapa digital marketing itu sangat penting. Oke, ya. Bisa di berikutnya, next slide. Ya, ya slide berikutnya ya. Saya minta tolong dirubah. Halo, ya bisa diganti slide berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, sekarang kita lihat perubahan perilaku konsumen di era digital ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan di atas bahwa dengan majunya teknologi seperti ini, ya manusia semakin lebih mengenal kepada perangkat-perangkat online seperti ini ya. Jadi sudah mulai bergeser kepada masa-masa dari masa-masa manual ke masa-masa digital.
Nah, konsumen sekarang sebenarnya jauh lebih kritis dan informatif ya. Ya kita bisa tahu ya, karena sekarang konsumen itu lebih menyukai barang yang produk yang murah tapi berkualitas gitu ya. Kalau dulu kan mahal dan berkualitas itu pasti ya, linear ya. Tapi kalau sekarang murah dan berkualitas. Ah, itulah yang apakah bisa dipenuhi oleh para produsen ini ya, para para pemasar ini ya, seperti itu. Jadi sebelum membeli, mereka biasanya cek review, rating, dan juga rekomendasi dari influencer dan teman-temannya ya. Jadi kayak misalnya di e-commerce begitu ya, atau di Shopee, Lazada dan sebagainya. Bila orang mau membeli secara online, dia pasti mencek bintang toko itu tersebut ya, atau kualitas toko tersebut ya. Apakah ada keluhan atau tidak ya, atau memang bagus atau memang tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Tujuan mereka ya tentu supaya tidak kecewa nanti dalam pembeliannya ya. Nah, mereka juga menggunakan banyak perangkat ya. Kadang bisa melihat iklan di HP. Iklan di HP ini sudah bisa ditemukan di beberapa sosial media ya. Di beberapa sosial media dan juga di apa namanya rekomendasi-rekomendasi yang tadi yang lain ya. Lalu lanjut cek detail di laptop dan mungkin datang ke toko secara fisik ya. Itu dia mengecek dulu secara online mungkin saja ya seperti itu. Dia kemudian mengecek barangnya di toko secara fisik ya, bagus atau tidak. Karena dia tidak mau, mungkin konsumen itu tidak mau untuk meretur uangnya ya, atau mengembalikan atau mengganti produk itu dengan produk yang lain ya. Jadi dia pengen sekali membeli itu bisa langsung barang tersebut yang dia beli adalah yang berkualitas baik ya. Kemudian mereka juga mengharapkan respon yang cepat melalui chat, DM ya, direct message atau WhatsApp dan sebagainya ya. Kalau suatu brand itu sulit dihubungi atau tidak hadir secara online, biasanya mereka akan dengan mudah pindah ke kompetitor. Nah, itulah sebenarnya kelemahan dari digital marketing ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia mungkin saja ya pindah apa namanya ke kompetitor lain. Karena kenapa? Ya, mungkin dia punya pengalaman buruk dari pembelian secara online ini, gitu ya. Nah, jadi untuk kita katakan loyalitas dari customer ini memang kalau dikatakan kurang loyal, ya, kurang loyal karena pada merek yang sulit diakses atau tidak hadir secara online, begitu, ya. Makanya tugas pemasar di sini adalah bagaimana apa namanya barang tersebut bisa selalu tersedia di tokonya atau di e-store-nya itu ya. Jadi jangan sampai kalau tidak terpenuhi, tidak dapat di apa namanya ditemukan barang yang dia kehendaki atau bahkan even dari segi yang kecil saja seperti warna atau apa namanya modelnya itu dia tidak akan jadi ya. Tidak akan jadi membeli produk tersebut. Oh, dia cek lagi tempat yang lain, gampang sekali dia klik lagi tempat yang lain ya, yaitu kepada kompetitornya ya. Oh, di sini malah jauh lebih baik, harganya murah juga ya, barangnya speknya sesuai dengan harapan dia. Makanya dia bisa apa namanya akhirnya cepat berapa namanya beralih gitu ya, cepat berpaling ya, dan tidak loyal. Jadi akhirnya dia pindah ke kompetitor kita. Nah, ini yang tidak kita harapkan sebenarnya ya. Oke, next. Next halamannya berikutnya. Ya, slide kelima. Ya, oke. Berikutnya kita lihat di sini ada ekosistem dari digital marketing itu sendiri. Ya, dalam digital marketing kita mengenal sebenarnya ada tiga jenis media yaitu own, ya, paid, dan earned media. Ya, own media adalah aset yang kita miliki sendiri. Jadi seperti halnya misalnya website, ya, ada blog, akun media sosial dan database email gitu ya. Kemudian ada paid media. Paid media ini adalah media berbayar. Misalnya iklan di Google ya, Instagram, TikTok dan lain-lain ya. Kemudian ada juga earned media ya.
Earned media adalah exposure yang kita dapatkan secara gratis seperti review dari pelanggan ya, review pelanggan gitu ya, share atau ada mention atau liputan media di dalamnya. Kemudian ada juga jadi ini strategi yang kuat sebenarnya. Strategi yang kuat biasanya menggabungkan ketiganya secara terintegrasi, bukan berdiri sendiri ya. Nah, jadi itu yang mengenai ekosistem digital marketing. Jadi ada beberapa ya kalau kita kenal di sini ya. Jadi medianya dimiliki sendiri, ada media berbayar, ada media yang menghasilkan uang dan seperti itu ya. Ini yang harus kita ketahui dulu dalam ekosistem digital marketing. Next, Mas Ranu. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya, halo. Bisa di ini ya, bisa diganti ya, Mas Ranu. Iya, Pak. Iya, oke. Kayaknya agak nge-lag dikit nih ya. Coba diganti dulu slide. Ya, oke. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu ada yang kita namain kerangka strategi digital marketing ya. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Supaya kegiatan digital marketing ini bisa efektif. Kita sebenarnya perlu kerangka strategi yang jelas ya. Kerangka strategi itu jadi seperti apa namanya? Apa saja yang nanti akan kita lakukan di dalam uh, project media digital marketing kita. Pertama kita tentukan goals-nya dulu atau tujuannya. Apa sih ya? Apakah ingin kita meningkatkan awareness gitu ya? Awareness itu apa? Apa namanya? Kepedulian gitu ya. Kemudian ada leads, kepemimpinannya atau penjualan ataupun juga dari segi retensi pelanggan ya. Kemudian hal kedua, kita juga harus memahami audiensnya ya. Siapa audiens kita sebenarnya? Siapa target market kita? Nah, itu yang harus kita tentukan ya. Apa kebutuhan dan masalah mereka. Jadi kita benar-benar mengetahui needs dan wants pasar sasaran kita ya atau marketing atau market share kita ya. Karena kalau kita tidak pahami ini audiens ini, artinya ya kita tidak tahu market share kita, maka kita tidak dapat memproduksi barang yang benar-benar disukai oleh mereka, begitu ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau kita lihat misalnya dalam pada prakteknya seperti negara Jepang, dia membangun industrinya itu dengan apa namanya konsep needs dan wants pasar sasaran, ya. Jadi apa yang dia buat itu adalah yang sesuai dengan permintaan pasar ya. Maka eh, tidak heran kalau produk-produknya laris manis itu ya, produk-produk otomotif maupun produk-produk elektronik itu semua laris manis. Kemudian yang ketiga, kita melihat pilih channelnya ya atau kanal. Channel satu kanal sebenarnya yang paling relevan adalah apakah media sosial, website, marketplace atau kombinasinya dari semua itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat juga bisa kita siapkan konten atau yang isinya yang sesuai, ya, baik dari sisi pesan maupun formatnya, gitu, ya. Lalu tentukan budget dan timelinenya, ya. Budget dan timeline ini penting juga kita harus pikirkan ya, karena apa? Ini yang hal yang terakhir, ya. Kita lanjutkan dengan tetapkan matriks, ya, atau KPI untuk mengukur keberhasilan sampai seberapa jauh keberhasilan strategi digital marketing yang kita akan kembangkan ini gitu ya. Artinya keterserapan atau dapat keterterimaannya di masyarakat atau di calon customer kita nantinya ya, seperti itu. Oke, next bisa dilanjut. Ya, monggo next slide-nya bisa diganti berikutnya, Mas. Ya. Iya, Pak. Panitianya sinyalnya lagi unstable, Pak. Jadi Ya, oke agak oke. nge-lag dikit. Ya, oke, kita lihat lagi langsung.
Nah, berikutnya kita masuki adalah channel atau kanal ya. Channel utama dari digital marketing itu sendiri ya, atau kanal utama marketing digital marketing. Nah, sekarang kalau kita lihat, ada banyak kanal digital marketing yang bisa kita manfaatkan sebenarnya ya. Yang paling dasar adalah sebenarnya website dan SEO ya, search engine optimizer ya. Jadi kalau kita lihat SEO atau SEM juga, search engine machine atau search ads ya, seperti Google Ads itu yang paling dasar yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian juga ada kita kenal social media marketing ya. Di platform yang mungkin Anda sudah kenal seperti Instagram ya, TikTok, Facebook, atau LinkedIn ya. Nah, kalau yang LinkedIn ini biasanya lebih spesifik ya, arahnya jadi ke mungkin networking pekerjaan atau juga apabila Anda mencari lapangan kerja ya, lowongan kerja ya. Ini bisa ya. Kemudian kita juga punya konten marketing. Konten marketing juga ada email marketing ya. Kemudian ada marketplace atau e-commerce dan influencer marketing ya. Kalau kita lihat dari konten marketingnya sendiri ya, atau isi dari marketingnya itu memang harus sesuatu yang menarik ya, atau eye-catching bagi para pengguna websitenya ya, atau para pencari di situ ya. Kemudian bisa juga kita berdayakan email marketing. Email marketing ini juga bisa cepat di apa namanya direspon seperti itu. Kemudian juga ada marketplace atau e-commerce-nya dan juga dari influencer marketing. Dari influencer marketing ini seperti misalnya ada apa namanya selebgram atau apa yang mungkin sudah Anda kenal dan situ bisa sebagai endorser gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan dia bisa mempengaruhi atau sebagai role model dari satu produk yang ditawarkan begitu ya. Kemudian kalau kita lihat tidak semua bisnis juga ya. Tidak semua bisnis harus menggunakan semua kanal sekaligus. Nah, yang penting adalah sebenarnya memilih kanal yang paling cocok dengan target audiens dan kapasitas kita, gitu ya. Nah, itu apa namanya eh sarannya atau upayanya seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Ya, berikutnya Mas Ranu. Ya, oke. Ada website and SEO sebenarnya ya, SEO ya. Website dan SEO, Search Engine Optimizer. Oke, kalau kita lihat di sini ada fondasi digitalnya. Nah, website sering disebut sebenarnya sebagai toko utama ya, atau chip store di sini di dunia digital ya. Di sini sebenarnya di sinilah informasi lengkap tentang produk atau jasa kita yang kita tawarkan itu bisa diakses oleh siapapun kapan saja gitu ya. Jadi website yang baik sebenarnya harus yang mobile friendly. Mobile friendly itu artinya apa? Bisa cepat diakses dan mudah digunakan oleh siapapun ya. Tidak ada kesulitan orang mengakses ke dalam website yang kita tawarkan. Kemudian dengan SEO, kita mengoptimasi website agar mudah ditemukan ya di hasil pencarian Google secara organik. Nah, misalnya kalau kita searching di mesin search engine officer itu ya, itu bisa kita temukan dia di paling awal gitu di dalam hasil pencariannya ya, di baris paling awal di Google itu ya. Nah, itu seperti itu. Itu memudahkan orang untuk dapat menemukan website kita. Karena kalau website itu sudah paling bawah atau bahkan sudah kita buka halaman berikutnya itu, orang sudah tidak tertarik lagi membuka halaman berikutnya ya. Ini pengalaman yang dari saya sendiri gitu ya. Saya agak malas kalau buka apa namanya website kalau dia udah di halaman 2 atau di halaman-halaman selanjutnya itu nggak pernah. Jadi kalau di halaman satu aja di halaman awal saja tidak ada ya sudah kita pindah ke yang lain gitu seperti itu ya. Kemudian keuntungannya sebenarnya
traffic yang masuk bisa terus mengalir dalam jangka panjang tanpa harus terus-menerus membayar iklan. Itu sebenarnya, ya, itu keuntungannya ya. Nah, oke. Jadi apa namanya? eh tadi disebutkan juga selain itu terus-menerus juga kita traffic organik kita kan jangka panjang tanpa harus bayar per klik ya. Jadi ada kan pay per click itu kan itu sudah berbayar lagi ya. Nah, artinya sudah terlalu banyak kita mengeluarkan uang dengan mencari dengan search engine optimizer. Oke ya. Silakan Mas Ranu bisa diganti lagi berikutnya. Oke, sebentar Pak. Kita ada ya. Oke, ya. Kita masuk pada strategi ya, dalam media sosial ya. Nah, apa saja sih sebenarnya strategi yang bisa kita tempatkan apabila kita menggunakan media sosial sebagai apa namanya platform kita ya. Media sosial sebenarnya adalah salah satu kanal yang paling dekat dengan keseharian konsumen. Ya, kita kan sering ya apa mulai dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dia orang dewasa semua sudah familiar lah dengan media sosial yang ada di dalam gadget kita ya. Ada Instagram, Facebook ya, kemudian ada ya apa macam-macam yang lain ya. Nah itu semua kan banyak ada yang sudah mulai mengiklankan lewat situ ya. Itu juga lebih efektif kan dan murah mungkin ya gitu ya tidak ada pengeluaran ini ya karena dia langsung memasukkan saja ke dalam kanal media sosial itu. Ya, jadi paling dekat dengan keseharian konsumen dan paling familiar lah. Nah, pertama kalau kita lihat, pilih platform yang paling banyak digunakan oleh target audiens kita. Apa misalnya target audiens kita paling banyak? Oh, di Instagram mainnya, ya. Atau ada lagi sekarang thread ya, atau macam-macam yang lain, ya. Oh, Instagram masih paling favorit sekarang dulu seperti halnya dulu waktu awal-awal Facebook di launching ya gitu ya di awal-awal atau pertengahan tahun 2000-an. Nah, seperti itu. Nah, pertama jadi platform yang paling banyak digunakan oleh target audience. Kemudian yang kedua, tentukan karakter brand, karakter mereknya. Apakah ingin terlihat profesional, ya, friendly, lucu, atau inspiratif, ya. Nah, buat kalender konten yang seimbang berikutnya ya. Ada konten edukasinya, ada konten yang berisi hiburan, dan juga ada konten yang berisikan inspirasi, testimoni, dan juga promo-promo ya. Seperti itu. Ya, itu yang mampu menarik perhatian sebenarnya apa namanya audiens kita nantinya. Mungkin sebagian besar ibu-ibu ya. Nah, yang laki-laki juga bisa seperti itu. Oke, kemudian manfaatkan fitur-fitur interaktifnya. Ya, apa fitur-fitur interaktif yang ada seperti story ya, ya di IG itu kan ada story ya, itu bisa kita masukkan di situ. Kemudian ada live-nya ya, ada session live-nya di situ. Itu banyak saya lihat kalau udah di Instagram itu banyak yang berjualan sambil dia live gitu ya. Tukang makanan atau di mana, tapi kayaknya masih belum familiar di Indonesia ya, masih di luar negeri. Ada di Taiwan, di Cina itu saya lihat itu dia berdagang makanan di pinggir jalan sambil dia live gitu ya. Nah, itu juga bisa menarik perhatian sebenarnya ya. Kemudian dan Q&A ya, question and answer untuk membangun kedekatan ya. Jadi question and answer ini apa namanya bisa kalau kita misalnya kita langsung menjawab apa pertanyaan yang ada dari customer kita atau calon customer kita, itu mereka tentunya lebih lebih merasa dekat gitu ya. Oh, saya ditanggapi nih ya dengan pertanyaan ini saya langsung ditanggapi jadi seperti itu. Kemudian juga jangan lupa kombinasikan konten organik ya dengan iklan untuk memperluas jangkauan ya. Itu ya. Itu beberapa poin yang mesti kita ketahui ya. Oke, kemudian next berikutnya Mas Rani.
Oke, sebentar Pak. Ya. Ya, oke. Berikutnya kita lihat di sini ada konten marketing ya. Konten marketing yang bagaimana sih yang sebenarnya dicari gitu ya oleh calon customer kita, yaitu yang menarik ya dan bukan mengejar. Mengejar itu artinya boleh kita mempersuade apa namanya calon customer kita, tapi tidak boleh mengejar ya. Itu nama aja memaksa. Jadi, oke, kalau kita lihat konten marketing ya intinya adalah dia menarik pelanggan untuk datang ya. Menarik pelanggan untuk datang melalui konten yang bernilai. Bukan sekedar jualan terus-menerus, tapi juga membantu menjawab pertanyaan dan masalah mereka. Nah, itu ya. Itu konten marketing intinya seperti itu. Kemudian kita bisa juga menggunakan berbagai format ya. Apa aja formatnya? Di sini ada artikel, video pendek, ada short video gitu ya, podcast, webinar dan infografis gitu ya. Nah, kemudian ada juga konten yang konsisten dan relevan, akan membangun kepercayaan dan citra kita sebagai ahli di bidang tersebut. Ya, jadi kita expert di bidang tersebut. Nah, di sini kita mengharapkan prinsip attract, engage, convert ya. Jadi menarik perhatian, mengajak berinteraksi dan akhirnya mendorong tindakan untuk membeli. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini konten yang bersifat apa namanya menarik dan bukan mengejar, itu yang inti yang harus kita apa namanya kemukakan di dalam bisnis digital marketing ini. Next ya. Oke, sebentar Pak. Ya. Oke, kita berlanjut ada paid ads dan performance marketing ya. Jadi ada iklan yang berbayar dan performance marketingnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada iklan yang berbayar, sebenarnya membantu kita mendapatkan hasil yang lebih cepat. Halo, bisa di mute dulu Ya, sudah saya mute Pak. ya. Saya Mungkin bisa oke. lanjutin. Jadi iklan yang berbayar, saya ulang sekali lagi, iklan berbayar membantu kita mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan Google Ads ya, ada Meta Ads atau TikTok Ads sebenarnya, kita bisa menjangkau audiens yang sangat spesifik. Ya, sangat spesifik berarti dia memang tidak sembarang orang yang kita pilih gitu ya. Jadi ada orang-orang terpilih seperti itu. Saya saat membuat kampanye sebenarnya ya, saat membuat kampanye, tentukan dulu tujuannya ya. Apakah ingin meningkatkan jangkauan, traffic, leads atau penjualan ya. Jadi kampanye pemasarannya itu gitu. Lalu lakukan A/B testing gitu ya. A/B testing untuk mencoba berbagai versi gambar, video dan teks iklan. Pantau metrik seperti CPC, CPM, CTR, and conversion rate ya untuk mengukur performa, menghitung return on investment ROI ya. Seperti itu ya. Ini eh, apa namanya hal-hal yang harus diperhatikan pula dari eh, iklan yang berbayar dan performance marketing. Oke, lanjut Mas Ranu. Next. Oke, baik sebentar Pak. Ya, karena ini bahannya agak banyak ya. Oke, sudah? Belum? Belum berganti kah Pak? Belum berganti. Oke, Masih paid ads. sebentar. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, yang email marketing, oke. Oke.
Ya, kita lihat di bagian untuk email marketing dan automation ya. Jadi ini juga sebagai bagian dari digital marketing. Kalau kita lihat email marketing itu sebenarnya sering dianggap sebagai old school-nya ya, atau cara lama ya. Orang kan sudah mengenal email sudah lama gitu ya. Jadi kalau yang model email ini biasa dianggap old school ya. Padahal masih sangat efektif sebenarnya sampai sekarang itu email itu ya. Nah, kuncinya sebenarnya adalah membangun database yang berkualitas ya, yaitu orang-orang yang memang bersedia menerima informasi dari kita. Ya, apabila orang itu tidak bersedia, misalnya baru kita telepon dia sudah menolak atau mereject, itu kan tidak bersambut artinya ya. Oke, tidak berkualitas. Nah, kemudian kita bisa juga mengirim newsletter ya. Newsletter, konten edukasi, ya, promo atau follow up ya setelah mereka meninggalkan keranjang belanja. Begitu ya. Nah, kemudian dengan automation banyak proses bisa berjalan otomatis. Misalnya email selamat datang ya, atau email pengingat, reminder ya, dan juga email berupa ucapan terima kasih gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk menarik atau membuat si calon customer kita menjadi tertarik untuk terus bergabung dengan store kita ya. Kemudian juga di sini biayanya relatif rendah ya. Tapi jika dilakukan dengan benar, return on investment-nya bisa sangat tinggi ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Ya, saya pikir dari Mas Ranunya bisa langsung bisa ganti ya. Oke, kita lihat ya data analytics dan KPI-nya ya. Jadi, bentar, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, salah satu keunggulan digital marketing adalah semuanya bisa diukur gitu ya. Kayak gitu. Jadi, eh, itu keunggulan digital marketing. Kita bisa melihat berapa banyak orang yang melihat iklan kita, mengklik iklan kita, dan akhirnya membeli ya. Gunakan tool seperti Google Analytics ya, atau dashboard iklan untuk memantau performa. Tetapi KPI yang jelas misalnya sejumlah leads per bulan, jumlah leads per bulan ya, biasanya biaya per akuisisi dan tingkat repeat purchase-nya atau tingkat pembelian pembelian ulangnya ya, begitu. Nah, itu tingkat pembelian ulangnya. Kemudian apalagi eh bentar, dari data tersebut sebenarnya juga kita bisa tentukan ya, kita bisa belajar kampanye mana yang efektif. Nah, mana yang perlu dihentikan dan diperbaiki. Nah, ini semuanya bisa kita ukur dengan baik ya. Bisa kita cek juga semuanya dengan baik. Itu ya, jadi kegunaan data, analitik, dan KPI-nya seperti itu. Ya, oke, next. Oke, nak, Kak, bisa di next. Oke, Ya, selanjutnya. Oke, oke. ya. Nah, kalau kita bicara AI, Artificial Intelligence, ya, dan tren baru dalam digital marketing. Jadi AI ini sekarang memang sedang tren-trennya ya. Kita tahu lah apapun yang kita kerjakan bisa menggunakan AI yang dipercepat dan dipermudah dengan AI. Nah, jadi saat ini AI itu mulai banyak juga dipergunakan dalam kegiatan digital marketing, ya. Misalnya untuk membantu membuat konten, ya, menampilkan rekomendasi produk yang relevan dan juga sampai menjalankan chatbot, ya, itu. Tren lain yang sangat kuat adalah sebenarnya short form video, ya, atau video berukuran pendek
seperti Reels, TikTok, dan YouTube Short ya. Itu bisa juga dipakai menggunakan AI ya. Selain itu, social commerce memungkinkan pelanggan membeli langsung dari dalam aplikasi media sosial gitu ya. Nah, di saat yang banyak ya, di saat yang sama kita isu privasi data juga makin penting. Sehingga kita perlu mengelola data pelanggan secara bertanggung jawab. Itu ya, artinya seperti itu. Jadi AI ini memang bisa kita manfaatkan juga untuk kegiatan berdagang atau dalam bisnis, dalam digital marketing ya. Oke, next. Berikutnya. Oke Kak, bisa di next Kak. Oke, customer. Oke, kita masuk sekarang juga ada yang dinamakan customer journey and funnel digital ya. Oke, kalau kita lihat nih dalam digital marketing pula kita mengenal konsep funnel ya. Apa sih funnel itu? Corong pemasaran, corongnya ya. Nah, kemudian kita sambung ada di dalam tahap awareness, orang baru sekedar mengenal brand kita ya. Kemudian ada juga di tahap consideration ya, di tahap consideration mereka mulai membandingkan opsi dan mencari informasi lebih dalam gitu ya. Kemudian di tahap conversion mereka melakukan tindakan seperti mengisi form atau membeli produk dan sebagainya ya. Lalu ada tahap juga yang dinamakan loyalty and advocacy, di mana mereka membeli lagi dan merekomendasikan kepada orang lain ya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu nih, mana customer-customer yang sudah mulai loyal atau setia pada produk yang kita tawarkan, ya, atau produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian strategi dan konten di setiap tahap tertentu pasti berbeda, ya. Dan ini juga yang perlu kita rencanakan, karena adanya perbedaan tersebut, ya. Oke, berikutnya. Ya, bisa di next Kak. Oke. Oke, ya, mana? Oke. Nah, pada slide-slide terakhir ini saya mencoba untuk kapan ada studi kasus ya UMKM yang di bidang kuliner ya. Oke, mari kita lihat sebenarnya lihat contoh sederhana pada UMKM kuliner ya. Tujuannya adalah sebenarnya meningkatkan pesanan harian dan membuat brand lebih dikenal di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, strateginya bisa berupa optimasi Google Maps ya, optimasi Google Maps dan reviewnya. Kemudian juga ada konten foto atau video ya, konten foto atau video di Instagram dan di TikTok ya, serta promo via WhatsApp. Nah, ini sudah ada ya, bisa ya, diterapkan seperti itu. Nah, bisa juga sebenarnya bekerja sama dengan food blogger ya, food blogger lokal untuk menjangkau audiens baru. Kan banyak kita temukan ya, kalau di dalam YouTube atau di mana itu di TikTok ya atau di Instagram itu sudah mulai banyak food blogger lokal ya yang semakin banyak gitu ya. Nah, apa namanya? Yang langsung apa bisa memviralkan sesuatu ya. Nah, misalnya ada viral makanan kuliner yang seperti misalnya saya terus sering lihat di apa namanya di TikTok atau di YouTube itu atau YouTube Short itu ada namanya makanan cungkring ya di khas Bogor di Surya Kencana Bogor ya. Itu saya mengetahui hal itu dari food blogger itu ya lokal yang dari Bogor itu ya karena seringnya di upload dan di run terus itu ya. Ini ya saya termasuk yang apa tergoda juga pengen tahu apa sih jenis makanan tersebut gitu ya. Jenis makanan cungkring itu di Surya Kencana jadi sampai saya datangin gitu ya. Nah, artinya saya juga bisa apa namanya terkesan dengan adanya atau bantuan dari food blogger ini ya. Kemudian hasil yang diharapkan
followers bisa bertambah, ya. Makin banyak bertambah kan akhirnya makin kenal dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang banyak juga ya. Kemudian pesanan bisa lebih ramai untuk di bisnis kuliner itu ya. Apabila bisnisnya menjadi viral, itu kan banyak pengunjung yang akan datang ke situ ya. Dan rating online juga yang makin membaik. Nah, contoh ini bisa disesuaikan untuk jenis bisnis Anda masing-masing. Seperti itu ya. Nah, itu dari contoh UMKM. Next, berikutnya. Mungkin bisa di next, Kak. Oke. Ya, kita tunggu. Nanti, oke. Nah, menyusun rencana aksi 90 hari. Apa ini? Bukan bukan aksi demo ya, ini tapi aksi yang akan kita terapkan di dalam perencanaan kita juga gitu. Supaya tidak hanya jadi teori sebenarnya, kita perlu rencana aksi yang jelas. Ya. Dalam 1 sampai 2 minggu pertama, lakukan riset audiens dan audit channel digital yang sudah ada. Nah, kemudian minggu berikutnya susun strategi, pilih channel prioritas dan buat kalender konten. Ya, di bulan kedua mulai jalankan kampanye dan eksperimen iklan dalam skala kecil. Kemudian juga di bulan ketiga ada evaluasi hasil, ada lalu optimasi, perkuat yang berhasil, perbaiki atau hentikan yang kurang efektif. Ya. Nah, kemudian kita bisa juga mencatat semua pembelajaran sebagai bahan perbaikan di periode berikutnya. Itu yang bisa jadi pembelajaran di periode berikutnya. Oke, next. Ya, karena slide-nya agak banyak, jadi saya percepat. Ya, silakan. Slide berikutnya. Oke. Nah, sebagai ringkasan utama, jadi sebagai ringkasan, digital marketing itu membuka banyak peluang bagi bisnis. Ya, di berbagai skala, skala kecil, skala menengah, skala besar bisa gitu ya. Nah, sebenarnya kunci keberhasilan itu ada pada pemahaman audiensnya ya. Pemilihan kanal yang tepat dan juga konten yang bernilai ya. Pemahaman audiens itu bisa kita bentuk sebenarnya dengan apa namanya membuat yang tidak terlalu sulit untuk dicerna oleh audiensnya ya. Begitu. Kemudian pemilihan kanal yang tepat bisa kita buat juga kanal kita atau website kita menjadi sesuatu yang makin menarik untuk dilihat ya dan dikunjungi. Dan juga konten yang bernilai ya. Kita perlu menggabungkan kanal organik dan berbayar secara strategis. Jadi bukan asal posting atau asal pasang iklan. Nah, itu ya, itu seninya. Nah, data dan analitik membantu kita mengambil keputusan yang lebih cerdas. Yang paling penting mulai dulu dari langkah kecil ya. Lakukan secara konsisten dan terus belajar dari hasil yang didapat gitu ya. Oke, masih ada slide berikutnya? Silakan. Ya, saya rasa yang terakhir adalah itu demikian paparan yang singkat mengenai strategi digital marketing ini ya untuk mengembangkan bisnis di era digital. Ya, silahkan saya kembalikan dahulu kepada apa namanya host di sini kepada Mas Ranu ya untuk bisa memandu ada penambahan atau ulasan atau ada yang bertanya ya. Terima kasih. Kembali ke Mas Ranu. Baik, terima kasih Bapak Andrian atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali, terutama terkait digital marketing, Pak. Ka, ya, digital marketing itu sebenarnya sangat penting, Pak, terhadap perusahaan. Khususnya pada saat ini saya sekarang lagi bekerja di perusahaan vendor. Kalau Bapak tahu itu vendornya namanya Persada. Jadi kita tuh perusahaan yang merekrut orang, Pak, untuk bekerja. Sebenarnya fokus utama saya di sini adalah merekrut orang-orang seperti kurir, sorter untuk bekerja
di bawah naungan kami biasanya seperti itu, Pak. Nah, cakupan wilayah kami itu sebenarnya sangat luas, Pak. Di seluruh Indonesia, Ya, ada yang di Sumatera sampai di Papua. Jadi, dengan saya mendengar pemaparan materi ini terkait digital marketing, sesungguhnya itu merupakan sesuatu hal yang membuat saya tersadarkan ternyata emang digital marketing itu secara praktikal itu memang sangat penting, Pak, khususnya untuk perusahaan. Tadi saya mencatat bahwa oke. kenapa sih digital marketing itu sangat penting? Yang pertama, saya mencatat apa yang Bapak sampaikan tadi itu karena jangkauannya itu luas dan terukur. Jadi kita bisa menargetkan gitu berdasarkan demografi, minat, perilaku orang-orang seperti itu. Nah, mendengar pemaparan materi Bapak yang tadi udah disampaikan tadi, saya jadi eh, akhirnya tercerahkan juga ini. Oh ya benar juga ya apa yang Bapak sampaikan tadi karena Jelas. em, saya waktu mencari orang-orang Pak di area Sumatera sama di area Papua, kalau misalkan kita tidak memakai digital marketing itu sangat susah untuk menjangkau atau merekrut orang-orang Iya, di area situ Pak. Nah jadi dari situ saya juga mulai tersadarkan bahwa ya emang digital marketing itu sangat penting dan yang saya catat juga jangan asal mengiklankan sesuatu karena kalau misalkan kita asal aja ngiklan sesuatu ya kita juga nantinya yang rugi dan itu benar sekali Pak karena saya betul. karena saya mencoba untuk mengiklankan mengiklankan tawaran kerjaan di LinkedIn, Pak, di mana saya akhirnya mulai tersadarkan juga nih orang-orang LinkedIn itu kan rata-rata kan Iya, mereka yang menggunakan aplikasi ini kan yang rata-rata S1 ya, Pak, sarjana. Kan nggak mungkin juga mereka iya, betul. sedangkan target marketing kita tuh adalah orang-orang yang lulusan SMA, SD, SMP. Jadi dari situ saya akhirnya mulai sadar bahwa target atau paid media yang saya gunakan itu keliru. Jadi kemudian saya mengevaluasi diri menggunakan Facebook yang memang sering digunakan oleh orang-orang itu. Jadi memang benar ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Bapak Adrian tadi bahwa digital marketing itu sangat penting terutama di revolusi industri saat ini dan juga terutama di era yang serba digital saat ini teman-teman. Mungkin itu aja catatan dari saya terkait apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan untuk saat ini akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sendiri apabila ada pertanyaan bisa langsung mengaktifkan fitur rahasia. Terima kasih. Oke, di sini saya bisa melihat ada Mas Mursal Wijaya. Monggo Mas Mursal bisa langsung untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan Mas Mursal. Eh, izin Pak, selamat sore. Sore. Ya, selamat sore Mas Mursal. Perkenalkan, nah saya Mursal dari Sumatera Selatan, Pak. Ya, Ini baik saya mau Mas. nanya nih, Pak. Saya kan Gimana Mas? sangat tertarik nih di apa? Di digital marketing nih. Saya tapi newbie di digital marketing, Pak. Ya, Ada saran nggak, Pak? Untuk saat ini ya. bidang apa nih, Pak, yang apa namanya, yang menurut Bapak akan berkembang pesat nih dalam dunia digital untuk saat ini? Yang paling trending untuk kita masuki dalam dunia digital, Pak. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya tanyakan, Pak. Sebelumnya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mursal Oke. atas pertanyaannya. Ya, Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Andri. baik Mas Ranu. Saya coba jawab pertanyaan dari Mas Mursalwi ya. Iya, dari Lampung ya tadi ya. Oke. eh Sebagai newbie gitu ya. Sebagai newbie di dalam bisnis digital marketing, apa sebenarnya yang paling bisa dikembangkan, paling cepat? Nah, kalau menurut saya, apa yang ada di kemampuan dikuasai oleh Mas Mursal, ya, itu bisa jadi apa namanya bisa dikembangkan untuk kegiatan digital marketing Mas Mursal itu sendiri. Misalnya Mas Mursal bisa di bisnis kuliner, tidak ada mungkin sudah mengerti misalnya ada bisnis kuliner, kuliner kecil-kecilan aja misalnya ya. Ada makanan khas di sana atau apa kayak yang buat siapa apa namanya yang setiap sarapan pagi warga di sekitar tempat tinggal Mas Mursal itu bisa apa ya gitu ya. Nah, itu kan suka dengan apa gitu ya.
Nah, itu kan bisa nantinya Mas Mursal sebenarnya langsung pasang aja kalau kayak tadi ya saya bilang kalau apa melalui yang paid ads itu agak sulit ya. Cuman cari yang gratis-gratis yang bisa kita pasang di sosial media kita gitu ya. Di apa namanya di Instagram kita kan bisa kita ya kita lanjutin. Oh ini makanan ada ini di mana yang belinya gitu ya. Atau mungkin Mas Mursal bisa membuat sebagai atau bertindak sebagai food blogger itu sendiri gitu ya. Tidak hanya food ya, ini bisa bisa bisnis apa saja misalnya. Anda bisa bisa apa namanya videokan apa misalnya kerajinan barang kerajinan yang Anda buat atau bisnis kuliner apa kecil-kecilan yang Anda bisa ini kan. Anda viralkan sendiri kan bisa gitu ya. Atau bisa ada yang apa namanya Anda bisa bikin suatu kayak drama gitu jadi ada teman Anda yang membeli ke situ ya jadi dia dibuat seperti adegan seperti itu kan bisa nanti eh, pasang di media sosial orang akan melihat ya paling tidak orang-orang follower kita yang bisa melihat kita ya nanti dia akan oh ini makanan murah ini oh atau ada barang yang dijual barang apa kerajinan yang dijual dengan harga murah dekat lagi dekat tempat kita. Nah, itu ya biasanya warga lokal dulu. Nah, kemudian mulai berdatangan. Nah, kalau dia semakin viral, akhirnya banyak nanti yang bisa datang dari luar tempat Mas Mursal itu sendiri. Ya, saya sudah mengembangkan sebenarnya bisnis seperti itu, Mas Mursal. Jadi saya bukan asal ngomong, ya, memberikan apa cuap-cuap di dalam webinar seperti ini, tapi saya juga sudah memanfaatkan kemampuan saya sendiri ya. Jadi saya sebenarnya misalnya gini, saya tidak apa tidak punya modal yang harus besar yang untuk saya saya buat berdagang atau apa ya. Tapi saya bisa mempromosikan kemampuan saya sendiri ya. Kebetulan saya sebagai dosen ya gitu. Jadi membantu misalnya ada dosen lain yang kesulitan dalam penulisan jurnal atau penulisan buku ya, book chapter dan sebagainya itu bisa saya bantu gitu ya dengan kemampuan saya sendiri karena saya tidak bisa berdagang makanan atau tidak bisa berdagang barang-barang lain, tapi saya bisa di lingkungan saya, oh saya bisa sebagai apa interpreter suatu buku atau saya bisa membantu menuliskan buku yang paling tidak yang sesuai dengan ilmu ilmu saya gitu ya. Itu sudah saya kembangkan dan hasilnya alhamdulillah ya bisa menambah cuan ya maksudnya paling tidak walaupun tidak signifikan tidak bisa menambah cuan di luar sampingan sebagai seorang dosen. Gitu ya. Itu Mas Mursal yang bisa saya sampaikan ya. Terima Ya Pak, kasih. terima kasih. Sama-sama Mas Mursal. Sukses ya. Oke. Ya, Oke, gimana Mas? mungkin Silakan Mas Ranu. ada pertanyaan lain, teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bisa diaktifkan fitur raise hand-nya, atau Mbak Valentia mungkin bisa di-share screen hasil dari slide Lido-nya. Mungkin kita bisa melihat pertanyaan dari slide Lido-nya kali ya, Pak. Oke, ini ada satu Ya, pertanyaan, Bapak, dari slide Lido. Em, apa ini? Baik, NC0. Oh, oke. Ini ada satu pertanyaan, Pak. Saya juga kurang paham ini ya, apa konteks pertanyaannya. Mungkin Bapak bisa mengerti. ya. NCO seperti bagaimana yang baik di dalamnya supaya pelanggan atau konsumen tertarik atas NCO tersebut. NCO. Oke, bentar. NCO seperti bagaimana yang baik di dalamnya supaya pelanggan konsumen tertarik dia. Oh, oke oke. eh tapi saya kurang paham ininya juga ya. NCO maksudnya apa? Yang dimaksud oleh dia ya. Oke. Iya, Pak. Jadi sebenarnya supaya pelanggan atau konsumen tertarik gitu ya. Ya itu kita buat seperti itu karena kita berbisnis digital, kita kan memainkan ada platform ya, platform website kita. Nah, platform website kita itu kita buat eh semenarik mungkin. Jadi kalau orang bilang ada eye catching gitu ya. Jadi kalau dia eye catching, dia bisa membuat dia bisa apa namanya? Tertarik dari oh
website yang lain kayaknya biasa-biasa aja. Ini di luar biasa nih, dilihat dari segi pewarnaannya dulu atau bagaimana. Ini sudah luar biasa dan sudah cukup menarik. Nah, itu dari menariknya itu kulit luarnya dari apa namanya digital marketing itu ya atau website itu ya yang berkaitan dengan digital marketing itu orang pasti akan apa namanya mengunjungi website tersebut gitu loh ya. Jadi ada ketertarikan orang untuk mengunjungi itu. Nah, kalau sudah begitu ya, maka ya konsumen yang sudah tertarik itu artinya dia bisa langsung masuk ke dalam surfing di dalam website itu dan dia bisa eh, mulai melakukan pembelian atau apapun di dalam website itu. Gitu ya, Mas Randy ya. Oke, Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi. Ternyata di slide Lido, pertanyaannya dari Mas Adrianus, dia dari Bina Insani. Pertanyaannya adalah, apa sih tips and tricks kiat-kiat untuk digital marketing dengan capital atau modal yang sangat terbatas, Pak? Ada tips and triknya nggak, Pak? Oke, ya. Nah, ini kayaknya dari kawan saya sendiri nih. Ya, pertanyaan apa tips and tricks kiat-kiat untuk digital marketing dengan capital atau modal yang sangat terbatas. Ya itu tadi kan saya bilang ya dari sebelumnya menjawab pertanyaan Mas Mursal gitu ya, Pak Adri ya, bahwa kita bisa mengembangkan apapun yang ada di dalam potensi diri kita ya dengan modal terbatas itu bisa kita jalankan ya misalnya kita di lingkungan sebagai dosen tadi membantu penulisan jurnal atau buku gitu ya. Kemudian kita mendapat imbalan dari itu ya dan itu kan sebenarnya di ruang lingkup kita ya kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak tidak bahkan tidak zero apa namanya pengeluaran lah gitu ya. Nah, dengan zero pengeluaran ini kita hanya membutuhkan ya otak kita jadi untuk menulis sesuai mungkin dengan yang pesanan yang sudah disampaikan oleh rekan dosen. Misalnya dia di bidang apa, marketing juga, ya, itu bisa diarahkan untuk apa, bikin buku untuk apa, misalnya digital marketing, konseptual digital marketing atau seperti itu. Nah, kalau ada lagi nanti kan bisa kita carikan model yang lain. Nah, itu kita hanya membantu, ya, tidak perlu mengeluarkan uang, bahkan mereka yang mengeluarkan uang buat kita ya. Nah, itu kita pasang di website kita. Atau kalau kita sudah punya website, tadi seperti yang Mas Wahyu Mursal bilang, tanyakan juga, itu bisa dari sosial media kita gitu loh. Ya, Instagram, Facebook, dan sebagainya, ada threads atau apapun, itu bisa kita manfaatkan daripada hanya sekedar memamerkan foto-foto yang mungkin kurang kurang diperlukan lah ya. Kan kena kesannya agak agak apa namanya cuman pamer. "Oh, saya pernah ke daerah ini, pernah ke daerah ini." Nah, bisa kita manfaat sebenarnya untuk bisnis usaha atau bisnis kita ya. Cantumkan di sana nomor HP atau nomor email yang bisa segera dihubungi oleh ini customer ya. Di LinkedIn juga bisa nih misalnya. Di LinkedIn itu misalnya kita masih belum punya pekerjaan ya kita pasang aja, sudah sebutkan karakteristik kita gitu ya. Karakteristik kita itu gimana? Ya, saya seorang mahasiswa, saya seorang laki-laki umur usia sekian, sudah lulus atau fresh graduate dari universitas ini, jurusan ini, dan saya punya kemampuan begini. Nah, itu kan bisa, ya. Orang di situ akan tertarik melihat profil Anda begitu, ya. Jadi tentunya akan memanggil Anda tentu dengan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Anda itu. Gitu ya. Itu seperti itu saja Mas Ranu. Oke, baik Bapak Adrian, terima kasih banyak atas jawabannya. Mengingat ternyata tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, mungkin untuk sesi diskusi dengan Bapak Adrian kita tutup terlebih dahulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Andrian uh, atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali, khususnya
bukan hanya untuk saya sendiri, terutama untuk teman-teman mungkin yang saat ini lagi mengembangkan bisnis mereka dan mungkin ada beberapa dari mereka yang masih kebingungan nih Pak. Kira-kira bisa nggak ya saya untuk menjalani bisnis ini menggunakan menggunakan beberapa tools uh, untuk mengembangkan ide-ide bisnis saya seperti itu. Nah, Oke, em, jadi intinya gini Mas mm-mm, Rano, saya kasih kesimpulan ya. Tidak usah kita mencari yang mm-mm, dengan modal yang tinggi dulu gitu ya. mm, Tapi kita manfaatkan yang ada di diri kita, potensi yang ada di diri kita ya. oke. Dengan kemampuan yang kita miliki, bisa kita membuat langsung bisnis kita dikenal orang. Nanti kalau sudah mulai makin meningkat, mungkin boleh bisa masuk dibuatkan websitenya lebih lebih Oke. profesional lagi. Seperti itu. Oke, baik, baik. Closing statement yang sangat bagus banget ya dari Bapak Andrian. Terima kasih banyak Bapak Andrian atas pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat insightful sekali. Sama-sama Mas Ranu. Oke. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan aplaus kepada Bapak Andrian. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Makasih. Oke, oke Ya. baik. Memasuki sesi selanjutnya yaitu penutup. Mungkin dari sebelum kita beralih ke penutup, ada yang mau ingin disampaikan dari Bapak Andrian atau eh, closing statementnya udah yang Bapak sampaikan tadi atau mau mau menyampaikan lagi dari Bapak atau udah cukup? Mas, saya rasa. Ya. Oke, mungkin mungkin sudah cukup ya Bapak Andrian. Oke, memasuki sesi selanjutnya ialah penutup. Teman-teman sekalian, teman-teman rekan-rekan peserta webinar, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada Bapak Andrian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengutarakan materi yang sangat insightful sekali pada siang hari ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk terus mengikuti akun media sosial kami agar tidak ketinggalan event menarik lainnya. Dan teman-teman mungkin bisa selalu update di Instagram kami yaitu @ias_pub. Lalu kami juga memiliki akun TikTok yaitu ias.publisher dan kami juga memiliki media sosial Twitter yaitu @ias_pub. Oke, jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam Call for Paper IAS X Pegadaian dengan tema Billion Business, Emas dan Gadai serta Bisnis Pegadaian. Kirimkan karya terbaik teman-teman semua sebelum tenggat waktunya yaitu 15 Januari 2026 dan kalau teman-teman menang bisa meraih hadiah hingga puluhan juta rupiah teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore dan semoga hari Anda menyenangkan semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andrian dan selamat sore semuanya.
alasannya habis dalam hal